Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Musrenbang Kelurahan merupakan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan para pelaku pembangunan di kelurahan sebagai fondasi awal perencanaan pembangunan yang memastikan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan real di lapangan melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang untuk tahun 2027 di tingkat kelurahan akan dilaksanakan mulai tanggal 8 hingga 15 Januari 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat kecamatan pada tanggal 19 hingga 22 Januari 2026. Dengan dibukanya forum Musrenbang ini, mari gunakan peran partisipatif kita untuk bersama membangun kota Salatiga. Forum Musrenbang Kelurahan adalah salah satu prioritas pembangunan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan bawah atas atau bottom up. Merupakan forum antar pemangku kepentingan di tingkat kelurahan dengan memperhatikan permasalahan, isu, tema pembangunan, dan skala prioritas yang bertujuan untuk penajaman penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang nantinya diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan yang mencakup 1. Penyampaian usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan kelurahan yang akan menjadi prioritas pembangunan di wilayah kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan atau bottom up. 2. Menyampaikan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas pembangunan kelurahan atau top down. 3. Mengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kelurahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Arti penting Musrenbang adalah 1. Meningkatkan fungsi perencanaan partisipatif tidak hanya sekedar formalitas kegiatan, tetapi sebagai kontributor utama dalam menghasilkan rencana yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. 2. Mempertajam penentuan prioritas perangkat daerah dalam penggunaan belanja. Apakah penggunaan belanja telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat? Dengan Musrenbang, mari kita bersama wujudkan partisipasi aktif masyarakat menuju kota Salatiga yang maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Kota Salatiga memiliki kondisi makro sosial ekonomi yang relatif bagus. Sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis tahun 2027, kami sampaikan gambaran kondisi makro Kota Salatiga tahun 2025 sebagai berikut. Yang pertama, Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga tahun 2025 tetap yang tertinggi se-Jawa Tengah sebesar 86,23. Angka ini naik sebesar 0,51 dari tahun sebelumnya. Yang kedua, angka kemiskinan Kota Salatiga adalah terendah kedua se-Jawa Tengah, turun dari 4,57 di tahun 2024 menjadi 4,20 di tahun 2025. Artinya, kita berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 0,37 poin. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 berhasil kita turunkan 0,19 poin menjadi 3,67 dari sebelumnya sebesar 3,86, terendah se-Jawa Tengah untuk kategori kota. Yang keempat, mengenai pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Ekonomi Kota Salatiga pada semester 1 tahun 2025 tumbuh sebesar 5,80% dibanding kondisi tahun 2024. Kondisi makro Kota Salatiga tahun 2025 ini menjadi pijakan untuk menentukan langkah tepat dalam membangun Kota Salatiga di tahun 2027 menuju pencapaian target makro yang ditetapkan pemerintah pusat dan provinsi. Berdasarkan tahapan RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 yang merupakan tahap pertama dari RPJPD tahun 2025-2045, tema pembangunan untuk tahun 2027 adalah pengembangan SDM yang sehat dan cerdas, dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik yang bermutu dan infrastruktur yang sesuai daya dukung lingkungan hidup, dengan prioritas pada
pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter, pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, pengembangan pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, pengembangan infrastruktur kewilayahan sesuai arah pengembangan wilayah. Selain berpedoman pada penguatan pondasi pembangunan tersebut, kebijakan pembangunan pada tahun 2027 difokuskan pada pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang didukung dengan SDM unggul dengan arah kebijakan untuk 1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah. 2. Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional. 3. Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global. 4. Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi. 5. Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana tenaga pendidik dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju pendidikan Salatiga berstandar internasional. Dengan Musrenbang Kelurahan tahun 2027, kita wujudkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan kolaboratif untuk mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, energik, dinamis, dan adaptif menuju Salatiga yang mendunia. Salah satu materi dalam Musrenbang Kelurahan adalah penentuan daftar prioritas kegiatan untuk menjabarkan dana kelurahan dan usulan kegiatan yang disampaikan kepada perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Penggunaan dana kelurahan terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan sarana dan prasarana kelurahan yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang mencakup pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, lembaga kemasyarakatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta kejadian luar biasa lainnya. Untuk tahun anggaran 2027, ketentuan penggunaan dana kelurahan yang perlu digarisbawahi adalah 1. Penentuan persentase penggunaan pagu alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersifat mengikat dengan ketentuan alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan maksimal 75%. 2. Selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah pembina teknis sesuai kewenangannya pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, serta pembinaan, pengendalian, dan pelaporan dana kelurahan. Dengan Musrenbang Kelurahan, kita wujudkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kota Salatiga yang merata dan berkeadilan. Musrenbang Kelurahan adalah wujud nyata masyarakat dalam upaya penyelesaian masalah pembangunan melalui identifikasi akar masalah. Maka, selain berpedoman pada prioritas pembangunan tahun 2027, usulan kegiatan oleh masyarakat pada Musrenbang Kelurahan juga mengacu pada Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat. Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat adalah penetapan menu aktivitas yang dipetakan oleh perangkat daerah yang dialokasikan untuk menyelesaikan permasalahan sektoral sesuai kewenangan pada tahun 2027 dengan prioritas pada infrastruktur publik, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan isu strategis yang menjadi prioritas pada tahun 2027 adalah kemiskinan dan kesenjangan, kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, pengelolaan dan pelestarian budaya daerah, kesenjangan gender, perlindungan anak dan perempuan, serta pelayanan lansia, pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan
produk unggulan yang berdaya saing, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur, kualitas tata kelola pemerintah yang dinamis dan kolaboratif. Mari kita wujudkan pembangunan Salatiga yang tepat sasaran dan tepat kaidah menuju Salatiga yang unggul dan berdaya saing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada Musrenbang dalam penyusunan RKPD tahun 2027 adalah: yang pertama, rembuk warga dan pra-musrenbang kelurahan, menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan akar permasalahan dan isu yang muncul dari elemen masyarakat yang paling bawah. Kemudian yang kedua adalah musrenbang kelurahan, menetapkan prioritas kegiatan kelurahan yang akan dibiayai melalui alokasi dana kelurahan yang berasal dari APBD Kota Salatiga, dan mengusulkan kegiatan yang melibatkan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Dan yang ketiga adalah musrenbang kecamatan, menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas di dalam musrenbang tingkat kota yang nantinya akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan kepada prioritas pembangunan. Mari kita wujudkan musrenbang sebagai salah satu media untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan produktif.